Salah satu dari dialog paling epik di dalam film Walid ini, selain Walid nakkan Dewi dan juga bayangkan muka Walid, adalah ketika si aki-aki Walid ini mau nikah batin dengan Baiduri. Baiduri apa siapa? Lalu ada ustadznya atau mungkin bawahannya lah ya, juga mau nikah juga dengan Baiduri itu, tapi sebagai suami lahir atau suami zohir ya. Jadi si Walid ini suami batin, kemudian yang sebelah ini aki-aki satu lagi ini suami dohirnya atau suami lahirnya. Kenapa ada istilah nikah lahir nikah batin? Itu mungkin ya, mungkin ini penting sekali, mungkin sebagai turunan dari sering kita ucapkan atau satu istilah yang sering kita dengar, ada nafkah lahir nafkah batin. Nah kalau begitu berarti si aki-aki Walid ini menang banyak, karena dia nikah batin berarti dia urusan nafkah batin. Nafkah batin yang kita pahami kan wati ya, atau berjima atau bersetubuh. Sementara nafkah dohir itu ngasih makan, ngasih tempat tinggal, ngasih baju. Berarti si ketuanya ini yang tukang menghajar gitu, sementara yang satunya ini tukang memfasilitasi. Nah itu kira-kira begitu kan. Walaupun sebetulnya ya, kita tidak perlu menjelaskan kalau nikah lahir nikah batin itu salah kaprah dan tidak pernah ada seperti itu. Itu tidak perlu dijelaskan, semua orang sudah paham. Tetapi yang lebih penting untuk dijelaskan di sini adalah apakah jima itu termasuk nafkah lahir atau nafkah batin, atau jangan-jangan tidak termasuk nafkah. Sebetulnya jima itu atau suami menggauli istrinya, mensetubuhi istrinya itu, ulama madhab masih berbeda-beda tentang hukumnya. Dalam madhab Syafi'i misalnya itu tidak wajib. Logika Imam Syafi'i sederhana sekali, karena jima itu taladzud. Itu adalah menyalurkan syahwat dan bersenang-senang. Tidak mungkin syariat itu ada taklif atau beban atau keharusan berupa pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan hasrat. Makanya makan itu tidak mungkin wajib. Makan kebutuhan kok wajib. Minum, jima itu tidak mungkin wajib. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau misalnya ada keadaan istrinya itu nuntut, nah berarti kalau menjadi wajib adalah memenuhi hak istri. Jadi apapun yang masuk kepada tuntutan istri dipenuhi wajib selama tidak melanggar syariat. Karena itu masuk kepada menggauli atau muasyarah dengan ma'ruf. Menggauli secara benar gitu. Apa yang dia minta, apa yang mendesak dia perlukan, kita serahkan, kita butuhkan, apa kita bagi kepada dia, termasuk kalau minta dijima misalnya. Sementara kalau masuk kategori nafkah ya, jadi penting sekali untuk diingat bahwa jima itu bukan nafkah. Karena kalau masuk kategori nafkah suami kepada istri itu ijma ulama tidak pernah ada ikhtilaf itu wajib. Faktanya hukum jima itu ikhtilaf, oh berarti bukan nafkah. Nah gitu kira-kira. Satu pandangan. Yang kedua, justru jima ini seandainya istrinya itu tidak mau dijima, maka kewajiban suami menafkahi menjadi hilang. Berarti jima itu menjadi salah satu penentu gugurnya kewajiban nafkah. Kan jadi agak nggak sinkron kalau jima dimasukkan ke nafkah. Nafkah menggugurkan nafkah. Nah, begitu ya. Jadi walaupun yang memberikan jima itu misalnya dari suami, itu tidak termasuk nafkah. Di samping itu jima itu kan kerjasama, sementara nafkah itu nggak kerjasama. Nafkah itu dari pihak yang wajib kepada pihak yang berhak menerima, sementara jima kan bersama-sama. Jadi memang bukan nafkah. Kalau nafkah saja tidak, kok masih dispesifikkan lagi menjadi nafkah batin? Nggak nyambung itu sebetulnya. Tetapi kita sudah terlanjur memperhalus bahasa, karena nafkah dikategorikan memenuhi kebutuhan, sehingga di sini sebetulnya kalau jima dianggap nafkah batin, suami memberikan ke istri seolah-olah yang butuh itu hanya istri. Karena status nafkah ini logika sederhana. Status nafkah itu adalah suami memenuhi kebutuhan istri. Jima suaminya yang mau kok. Kan jadi lucu. Suaminya yang mau kok jadi suami yang menafkahi.
Artinya kebutuhan suami juga itu. Beda dengan ngasih makan. Ngasih makan bukan kebutuhan suami, tapi keharusan. Apalagi kalau digaji, istri tidak boleh menolak kalau suami mau menjima dia. Oh, berarti pelayanan dari istri itu hak dari suami. Jima itu adalah, bisa jadi adalah keharusan sang istri melayani suaminya, bukan kewajiban suami, apalagi nafkah gitu ya. Walaupun kalau kita telaah lagi, seandainya itu dianggap nafkah lah, jadi suaminya itu sebetulnya nggak ada kebutuhan dengan jima itu. Dia nggak ingin gitu, cuma melayani saja. Walaupun itu nggak masuk akal begitu ya. Tetapi kan jima itu biologis. Biologis itu zahir berarti. Lalu apa sih kira-kira yang lebih relevan disebut nafkah batin itu? Yang memenuhi kebutuhan istri, di mana itu bukan kebutuhan suami. Jadi suami itu di situ adalah dalam rangka melaksanakan keharusan. Tapi sifatnya itu batini, batin, berarti ruhani. Apa contohnya? Membimbing istri. Nah, jadi itu dua jalur memperlakukan perempuan, yaitu secara ruhani mendidik dia, ngajarin agama kalau tidak paham, ngajarin akhlak yang baik, dan juga memenuhi kebutuhan fisiknya. Jadi pemenuhan secara psikologi, pemenuhan secara fisik atau biologis. Jima kan biologis, Pak. Jadi udah nggak ada nyambung-nyambungnya. Disebut nafkah aja udah nggak nyambung, apalagi disebut nafkah batin. Kenapa disebut nafkah nggak nyambung? Diangen-angen saja. Kalau logika Imam Syafi'i, itu kan kebutuhan kita laki-laki, juga kebutuhan istri. Tidak ada kewajiban itu yang sifatnya seperti itu. Gitu ya. Satu. Yang kedua, contohnya lagi bahwa nafkah itu konsekuensinya berat. Kalau istri tidak mau, kalau suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, maka istrinya boleh menggugat cerai, boleh fasah bahasanya. Tapi kalau suaminya tidak mau menjima istrinya, istrinya itu belum boleh. Kecuali kalau suaminya bukan tidak mau tapi tidak mampu, memang sudah tidak bisa, misalnya impoten atau terpotong burungnya secara total, sehingga memang tidak akan pernah bisa. Kenapa si istri boleh menuntut cerai? Biar dia boleh, karena setiap orang itu berhak mendapatkan apa yang mestinya dia dapat. Nah, dilayani secara seks itu kan hak seorang istri juga gitu. Jadi bagi istri itu hak dari suami, bagi suami juga itu hak atas istri. Itu jima, itu bedanya dengan nafkah. Nafkah hak bagi istri, kewajiban bagi suami. Jima enggak. Jima hak antar keduanya. Si suami berhak mendapat pelayanan dari istri, istri pun berhak mendapatkan pelayanan dari suami. Beda dengan beras atau makan atau baju atau rumah. Yang dinafkahkan oleh seorang suami kepada istri, itu adalah wajib diberikan oleh suami, berhak diterima oleh istri, gitu ya. Jadi ingat, jima itu kalau madzhab Syafi'i tidak wajib. Sehingga misalnya istrinya juga tidak minta, suaminya juga malas, ya nggak dosa. Beda dengan nafkah. Nafkah walaupun istrinya tidak minta, selama istrinya itu tidak ada pernyataan, artinya memberikan lepas gitu ya, sudah mas, saya tidak minta nafkah karena mas mungkin sulit atau tidak bisa, saya tidak minta dinafkahi. Sehingga itu ya sama dengan hutang dilunaskan gitu. Punya hutang nggak bayar, tapi oleh yang menghutangi dianggap lunas, kan berarti nggak usah bayar, Pak. Itu nafkah. Jadi istri butuh tidak butuh kepada nafkah suami, status suami menafkahi itu wajib. Beda dengan jima, itu jauh, makanya jauh. Jadi jangankan dimasukkan kepada nafkah batin, masuk kepada nafkah saja tidak. Itu logika fikih begitu. Nah, tapi kalaupun kita menyebut itu dengan nafkah batin, ya secara bahasa mungkin itu lebih kepada memahami satu narasi dengan pemahaman makna hakiki orfi. Nah, itu bahasa ya. Jadi kita mengadopsi atau memaknai sebuah kata sesuai dengan bagaimana kebiasaan orang memaknai itu. Kalau kita sudah terbiasa begitu ya nggak apa-apa. Sama dengan contohnya misalnya ada perempuan yang muhrim, ada yang bukan muhrim. Kaitannya dengan boleh dinikahi, tidak boleh dinikahi itu kan jauh. Muhrim itu nggak ada urusan dengan pernikahan. Kalau berurusan dengan pernikahan itu muharramat, orang yang haram dinikahi, isim maf'ul. Diambil dari firman Allah, hurrimat alaikum ummahatukum misalnya. Ibu itu muhrim. Bahasa kita muhrim padahal muharramat.
Muharramat maksudnya haram untuk kita nikahi. Sehingga auratnya berbeda dengan ketika dia ajnabi, lawannya ajnabi. Satunya muharramat, satunya ajnabi. Tapi kita sudah biasa pakai bukan muhrim, ya nggak apa-apa. Muhrim itu maksudnya adalah orang yang melaksanakan ihram. Kenapa disebut muhrim? Karena dengan melaksanakan itu dia sudah berstatus diharamkan. Jadi yang menjadikan dia haram itu ya ihramnya itu ya. Dia masuk ihramnya itu, apa-apa yang sebelumnya halal menjadi haram. Misalnya berburu. Ingat ya, berburu. Tidak lalu berubah, misalnya tidak bisa bilang R, jadinya L, berbulu. Wah, berarti jenggotan haram. Enggak, tetap berburu ya. Itulah yang dimaksud dengan ucapan itu. Yang dipakai adalah maksud di baliknya ya. Karena kalau dia nggak bisa ngomong berburu jadi berbulu, nggak lalu jenggotan haram, enggak, berburu ya. Nah, kenapa disebut muhrim? Karena dengan hal tersebut ya, mengharamkan dia untuk berburu. Nah, berarti orangnya sebetulnya itu disebutnya kalau secara makna ya muhram, diharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Tapi karena ditarik kepada bahasa dia sedang ihram, berarti sedang muhrim. Begitu juga orang takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram sih? Karena setelah mengucapkan takbir itu mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Makan halal. Setelah takbiratul ihram, makanya kamu kalau sholat fardu, kalau ngebatalin secara sengaja haram. Kamu lagi sholat secara sengaja ngomong, itu haram. Dosa. Kenapa dosa? Karena takbir kamu itu sudah mengharamkan. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Sesuatu yang sebelumnya halal. Makan, ngomong, ya. Yang membatalkan sholat itu. Gitu ya. Mungkin anggaplah seperti itu. Istilah-istilah yang kita saja. Karena kalau kita cari dalam kitab fikih, nafkah al-batiniyah itu nggak ada begitu. Mungkin hanya di kita saja yang kenal nafkah batin itu menjimat. Jadi ada solusi untuk walid ini ya. Kalau mau tetap mengamalkan hal seperti itu, solusinya adalah jangan lahir batin begitu, suami lahir suami batin, rugi salah satu pihak, itu tidak adil itu. Ya, yang suami dohir kebagiannya nafkah dohir, ngasih baju, ngasih pakaian, ngasih rumah. Yang suami batin kebagian ngelonen, menang banyak si walid itu ya. Jangan-jangan dia paham sehingga dia ngambil bagian sebagai suami batinnya, itu brengsek berarti. Gitu ya. Atau nanti berdebat, oh enggak, suami nafkah batin itu kan menasehati, ngajarin, nafkah lahir, ngasih makan, ngelonin dan sebagainya kan biologis. Wah, kalah berarti kalau begitu walidnya. Walidnya cocok itu cuma ngajarin aja. Sementara yang suami dohir aki-aki satu lagi itu dia ngasih makan sekaligus memakan si perempuan itu gitu ya. Seperti ini kan hal yang saya kira belum pernah dengar. Hanya di film saja ada istilah kawin batin itu. Yang kita dengar itu ada kawin mut'ah misalnya, atau kawin siri misalnya. Ya, saya tidak bicara partisi hukumnya, tapi istilah kawin yang sering kita dengar. Ada kawin Daud misalnya ya, yang berdua-dua terus ngaku kawin itu ya. Pernikahan-pernikahan yang bermasalah lah ya. Entah sampai kepada had tidak sah atau apa. Belum ada kawin batin itu. Ini si walid ini kreativitasnya luar biasa ya. Namanya ini kan sedang mau memperformankan penyimpangan. Jadi seperti itu ya jelas penyimpangan. Ya, tidak perlu kita bahas ya. Jadi kalau mau ada seperti itu, anggap filmnya biar lebih keren. Jangan kawin dohir kawin batin. Jangan suami dohir suami batin begitu, jangan. Tapi suami siang suami malam. Part time lah ya. Jadi kalau dari pagi dari habis subuh sampai maghrib, ya, suaminya si walid. Dari maghrib sampai subuh, suaminya yang aki-aki satu lagi, itu kan enak adil gitu ya. Daripada suami lahir suami batin, rugi salah satu pihaknya itu ya. Jadi gitu lucu-lucuan saja. Yang ingin saya tegaskan adalah, kalau mazhab kita, jima itu bukan kewajiban. Logikanya sederhana. Seperti yang bilang tadi itu pemenuhan keinginan kita. Pemenuhan kebutuhan dasar kita. Tidak pernah ada syariat itu sesuatu yang sudah pasti kita akan kerjakan karena kita butuh kok dihukumi wajib. Tidak ada itu ya. Tidak ada seperti itu.